Halo teman-teman semua, kembali lagi di Salman Techno Channel Innovation for Society. Dan kali ini kita akan membuat sebuah AI atau Artificial Intelligence berupa machine learning, yaitu kalkulator peluang. Oke teman-teman, ini aku kasih contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman. Terdapat wadah A, ada 3 kelereng merah dan 6 kelereng putih di dalamnya. Wadah B terdapat 6 kelereng merah dan 9 kelereng hitam di dalamnya. Kemudian diambil satu kelereng secara acak dari wadah A dan B. Peluang terambilnya kelereng putih dari wadah A dan kelereng hitam dari wadah B adalah, oke teman-teman, jadi untuk misi kita kali ini adalah kita akan membuat sebuah sistem yaitu kalkulator peluang sehingga kita dapat menjawab soal ini dengan menginputkan uh, peluang pertama dan peluang kedua sehingga muncul jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk uh, fundamentals dan targetnya, intinya kita membuat kalkulator himpunan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk yang di bagian JavaScript ini, kita akan menambahkan sebuah fungsi gitu ya, lalu operasi logika if else, dan juga perbandingan lebih dari sama dengan, lalu juga logika AND, dan yang terakhir yang paling penting adalah parse float, itu untuk mengubah integer bilangan bulat menjadi float, bilangan desimal, lalu juga kita akan menggunakan simbol matematika, plus, minus, perkalian, dan pembagian, dan yang terakhir adalah GCD. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah FPB gitu ya teman-teman, faktor persekutuan terbesar. Jadi GCD itulah untuk menyederhanakan sebuah pecahan. Contohnya 2/6, sehingga disederhanakan menjadi 1/3. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita coding. Oke teman-teman, langsung saja kita coding. Tetapi sebelumnya, sekali lagi, kalkulator yang akan kita buat ini, selain untuk menjawab pertanyaan tadi, juga kalkulator ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peluang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Jadi teman-teman silahkan untuk mempraktekkan apa yang aku tulis di code editor ini ya. Pertama kali seperti biasa kita buat sebuah file HTML, CSS, dan JavaScript ya. Kita klik kanan di nama folder Learn Coding Bro ini, lalu kita klik New File, dan kita namakan peluang.html, peluang.css, dan peluang.js. Ini kita menggunakan metode eksternal CSS gitu ya teman-teman. Dan untuk di HTML ini, untuk supaya otomatis, kita tulis HTML saja. Lalu kita klik enter sehingga muncul seperti ini. Title-nya adalah kalkulator peluang. Dan untuk mengkolaborasikan antara CSS dan JavaScript sehingga nyatu ke peluang.html ini, kita perlu tambahkan HTML element atau tag maksudnya ya, yaitu link rel style sheet type text CSS. Ini untuk CSS, peluang.css. Dan yang terakhir adalah script src dari JS yang ini ya. Peluang.js ada di folder JS ini. Maka kita tulis foldernya terlebih dahulu. JS. Ini peluang, kita rename aja. Lalu kita copy. Escape. Peluang.js. Jangan lupa kita akhiri dengan tag penutup ya. Oke, kita mulai ngoding div ID calculator. Jadi di dalam div ID calculator ini terdiri dari form gitu ya, karena dalam pembuatan sebuah kalkulator menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, kita perlu menggunakan elemen seperti form gitu ya. Kayak input type text, input type number, input type date,
time, dan lain-lain gitu ya. Tetapi untuk kasus ini kita menggunakan input type number. Itu artinya bahwa yang diinputkan hanya angka saja. Tidak boleh huruf atau apapun gitu ya. Hanya angka. Di sini kalkulator peluang label for event 1. Kejadian 1 label. Oke, ini kita menggunakan input type sama seperti yang di form itu ya. Number. Oh ya, jangan lupa ID event 1 karena ID ini akan tercatat di JavaScript menggunakan document.getElementById event 1. Seperti itu teman-teman. Min sama dengan 0 required gitu ya. Lalu di sini untuk sampel gitu ya. Jadi kejadian 1 per sampel 1. Banyaknya kejadian dan banyaknya sampel gitu ya. Ya intinya kejadian tidak boleh lebih dari sampel. Antara kejadian dan sampel ini sama seperti halnya numerator dan denominator ya. Number ID sampel 1 min sama dengan 0 required button on click hitung. Ini untuk on click hitung ya, untuk fungsi hitung sama div ID hasil di sini. Jangan lupa HR ini kita pisahkan. Ini untuk peluang kedua teman-teman. Atau kita copy aja ya. Yang tadi itu. Nah yang ini. Supaya nggak lama. Gitu ya. Div ID result ini untuk mengalihkan antara peluang pertama dan peluang kedua gitu ya. Ini semuanya event 2, sampel 2, ini juga 2. Ini juga on click-nya kita bedain. Contohnya calculate gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Event 2, number, ID event 2, sampel 2, sampel 2. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Sekarang kita tinggal lihat dulu di outputnya. Apakah sudah jalan atau belum. Oke, sudah sukses ya teman-teman seperti ini. Tetapi kita juga belum menambahkan CSS dan JavaScript-nya. Kita kembali lagi ke Sublime Text. Jadi pertama body. Jadi di body ini kita ubah fontnya menjadi Arial gitu ya. Kita menggunakan font family. Sans serif hashtag ini untuk kalkulator, width-nya lebar 300 pixel, margin 0 auto, padding 20 pixel, border 1 pixel, solid, border radius 5 pixel. Dan di sini calculator khusus untuk yang labelnya, display block, margin bottomnya 10 pixel, sama yang terakhir hasil result, margin topnya 20 pixel, dan yang terakhir font weight-nya adalah bold gitu ya. Oke, kita sekarang ke JavaScript, tapi coba lihat dulu ke sini. Sudah berhasil ya teman-teman setelah kita tambahkan CSS di sini. Oke, kita ke peluang.js. Kita buat sebuah fungsi yang tadi. Ini ada 2 ya. Yang hitung ini khusus satu peluang saja. Kalau calculate perkalian antara peluang 1 dan peluang kedua. Seperti itu teman-teman. Peluang.js di sini kita tulis dan membuat sebuah fungsi yaitu function hitung var event 1 sama dengan parse float gitu ya. Parse
float. Ya, seperti ini teman-teman. Sehingga nanti nilainya desimal gitu teman-teman ya. Document.getElementById by ID event 1 yang tadi pakai ID itu, jangan lupa di sini adalah dot value gitu ya. Dot value. Sama yang selanjutnya var sampel 1 atau di copy aja udah ya supaya nggak lama-lama. Oh. Jadi ini adalah untuk var sampel 1, ini sampel 1 ya, bukan event 1 beda. Var fraction, simplify fraction, dan ini nanti ya, event 1, sampel 1. Dan di sini adalah untuk peluang dalam bentuk desimal teman-teman. Jadi kita tinggal pakai event 1 slash sampel 1. Ini maksudnya adalah bagi gitu ya. Ini untuk persentase desimal kali 100 gitu ya. Per komplement. Yaitu yang bukan peluangnya gitu ya. Maksudnya bukan peluang A. Maksudnya tuh ya. 1 dikurang desimal. Document.getElementById result inner HTML hasil, ini kita BR. Lalu untuk memisahkannya kita pakai plus seperti ini teman-teman ya. Dalam bentuk pecahan, di sini kita tulis variable fraction di sini. Ini BR. Copy aja supaya dalam bentuk desimal. Desimal to fixed. Oh, bukan seperti ini. To fixed 2 tambah BR tambah. Wah, ini kejauhan nih. Dalam bentuk persentase. Gitu ya teman-teman. Percentage to fixed 2% ya, karena ini persentase. Dan yang terakhir adalah peluang komplement. Ini kita tambahkan di sini komplement di sini ya. Oke, sekarang kita tulis gitu ya. Jika kejadian sampel, bukan kejadian sampel, maksudnya kejadian satunya itu lebih dari angka sampel. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tinggal tulis seperti ini aja. If event 1 lebih dari sama dengan sampel 1, kita bikin alert gitu ya. Angka kejadian 1 lebih besar daripada angka sampel. Dan di sini location dot reload. Seperti itu ya teman-teman. Oh ya, seperti ini. Selanjutnya kita buat fungsi selanjutnya yang ini. Fungsi onClick calculate. Function calculate if event 1 lebih dari sama dengan sampel 1. Ini kita tinggal ubah aja ya. Dan di sini untuk yang else if. Di sini event 2 ya. Dan yang terakhir else if di sini jika angka kejadiannya lebih besar daripada angka sampel gitu ya. Event 1 sampel 1, event 2 sampel 2. Event 1 lebih dari sama dengan sampel 1, event 2 lebih dari sama dengan sampel 2. Dan kita buat variabel di sini ya.
var event 1 sama dengan parse. Oh, ini sama ya, berarti ya. Maka kita copy aja. Ini untuk yang 1, ini 2 ya. Ini untuk yang peluang pertama, ini untuk peluang kedua. Dan di sini var fraction gitu ya. Var desimal dan percentage. Seperti itu teman-teman. Var fraction event 1 kali event 2 sampel 1 kali sampel 2. Fraction, simplify fraction. Nah, untuk desimal ini event 1 kali event 2 gitu ya. Event 1 kali event 2 dibagi sampel 1 kali sampel 2. Seperti itu ya. Sampel 2. Oke, seperti ini. Lalu var percentage, var desimal di sini. Document.get element by ID. Result inner HTML hasil BRI gitu ya. Tambahkan dengan sebelumnya berkaitan dengan tadi simbol matematika, kalau simbol ini berarti bagi, kalau simbol bintang adalah kali, seperti itu ya teman-teman. Ya, intinya adalah variabel di sini ada rumus matematikanya di sini. Sama kita menggunakan logika if else, jika maka gitu ya. Perkalian dalam bentuk pecahan. Di sini fraction BR. Lalu di sini di bawahnya adalah perkalian dalam bentuk desimal. Desimal dot to fixed 2 tambah BR. Perkalian dalam bentuk persentase. Gitu ya. Percentage dot to fixed 2. Dan di sini kita tambahkan persen, karena kan ini persentase berarti persen gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita buat fungsi untuk yang di bagian menyederhanakan pecahan gitu ya. Function simplify fraction. Ada numerator, angka yang di atas pernya itu, dan angka di bawah pernya itu ya, denominator namanya ya. Var GCD itu adalah FPB gitu ya. GCD calculate GCD numerator denominator titik koma, lalu di sini numerator slash bagi GCD ya. Ini sama kayak pakai simbol bagi yang kayak tadi ya teman-teman. Denominator GCD lalu return numerator tambah bagi tambah denominator titik koma ya. Oke, yang terakhir adalah function calculate GCD A dan B, dan kita buatkan maksudnya kita pakai logika if else lagi ya, tapi untuk kali ini kita menggunakan if B memang sama dengan 0, ini pakai perbandingan ya, B sama dengan 0 maksudnya ini return A, dan return calculate GCD B, A modulo B gitu ya. Jadi di sini untuk A, di sini untuk B. Kalau persen ini maksudnya modulo, seperti itu teman-teman. Oke, kita save aja.
Oke, teman-teman, sekarang kita ke Google Chrome untuk melihat hasil dari codingan kita ya. Jadi untuk pertama kali kita lakukan, kita uji coba dengan menggunakan satu peluang saja, dengan menuliskan kejadian pertama dan sampel pertama gitu ya. Contohnya di sini adalah 4 untuk kejadian 1 dan angka sampelnya adalah 9. Kita klik hitung dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, sudah sukses karena di sini di outputnya sudah mengeluarkan sebuah hasil dalam bentuk pecahan. Kejadian 1 per sampel 1, 4/9 dari pecahan hingga peluang komplement dalam bentuk pecahan. Oke, bagaimana kalau ada 2 peluang dan kita bisa menggunakan soal yang tadi ya teman-teman, seperti ini. Jadi peluang terambil kelereng putih dari wadah A 6/9, 9/15 dan hasilnya 2/5. Coba kalau kita cocokkan ya. Oke, kejadian satunya 6, sampel 1 9, kejadian 2-nya 9, sampel 2-nya 15. Kita klik hitung. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Jadi intinya kecerdasan buatan yang telah kita develop tadi sudah mampu menghitung 2 peluang dan 1 peluang. Kalaupun 2 peluang, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. 6/9 kali 9/15 sehingga dapat disederhanakan menjadi ini teman-teman. Dari bentuk pecahan, desimal, persentase, hingga peluang komplement. Oke teman-teman, untuk source code dan penggunaan kalkulator peluang dapat mengakses salmantekno.com di menu Artificial Intelligence. Dan oke teman-teman, itulah tentang bagaimana cara membuat sebuah AI atau Artificial Intelligence berupa machine learning, yaitu kalkulator peluang. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk kita belajar bersama tentang programming, tutorial, dan tech tips hanya di Salman Techno Channel Innovation for Society. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sesi sharing kali ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih and see you next time. Goodbye. Run.